Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Dalam perang modern, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh senjata yang paling besar, tetapi oleh strategi yang paling cerdas. Di tengah konflik yang terus berlangsung di Ukraina, muncul satu perkembangan baru yang mulai menarik perhatian para analis militer dunia. Sebuah lokasi di wilayah Donetsk tiba-tiba menjadi sorotan setelah citra satelit memperlihatkan aktivitas pembangunan militer yang tidak biasa. Apa sebenarnya yang sedang dipersiapkan di sana? Mengapa lokasi ini dianggap penting dalam dinamika perang modern? Dan bagaimana langkah ini dapat mempengaruhi keseimbangan kekuatan di medan tempur Ukraina? Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Pada awal Maret 2026, perhatian sejumlah analis militer dunia tiba-tiba tertuju pada satu lokasi yang selama ini jarang dibicarakan secara terbuka. Lokasi itu berada di wilayah Donetsk, sebuah kawasan di timur Ukraina yang sejak lama menjadi pusat pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina. Dari permukaan tanah, wilayah ini tampak seperti area industri dan bekas infrastruktur yang telah rusak oleh perang. Namun dari ketinggian satelit pengintai, gambaran yang terlihat jauh lebih menarik perhatian. Pada tanggal 11 Maret 2026, sejumlah citra satelit komersial yang dianalisis oleh pengamat militer memperlihatkan perubahan besar di sekitar bekas bandara Donetsk. Bandara ini sebenarnya telah berhenti beroperasi sejak 2014 setelah pertempuran panjang dalam konflik Donbas menghancurkan sebagian besar infrastrukturnya. Selama bertahun-tahun, lokasi tersebut hanya terlihat sebagai reruntuhan beton dan landasan pacu yang tidak lagi digunakan. Tetapi citra terbaru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Di area yang sebelumnya kosong, terlihat pembangunan beberapa struktur baru yang tersusun secara sistematis. Di sepanjang jalur landasan lama, terlihat rel peluncuran tambahan yang tersusun sejajar. Sebelumnya hanya terdapat beberapa rel sederhana. Kini jumlahnya meningkat menjadi 8 titik peluncuran yang tampak aktif digunakan. Di dekatnya juga terlihat hanggar logistik baru yang dibangun dengan pola yang menyerupai fasilitas penyimpanan militer. Tidak jauh dari rel peluncuran tersebut, citra satelit juga memperlihatkan bunker-bunker kecil yang tersebar di beberapa titik strategis. Struktur ini diduga berfungsi sebagai tempat penyimpanan drone tempur sebelum diluncurkan ke medan operasi. Bentuknya relatif kecil, tetapi tersembunyi dengan baik di antara reruntuhan bangunan lama yang sudah rusak sejak pertempuran bertahun-tahun sebelumnya. Pola pembangunan ini langsung memunculkan kesimpulan awal dari sejumlah analis. Mereka menilai lokasi ini kemungkinan sedang dikembangkan sebagai pusat operasi drone Rusia yang berada sangat dekat dengan garis depan pertempuran. Temuan ini semakin menarik karena hanya beberapa hari sebelumnya, tepat pada tanggal 7 Maret 2026, militer Ukraina melaporkan telah melancarkan serangan terhadap lokasi yang sama. Menurut pernyataan resmi dari Kiev, serangan tersebut menargetkan fasilitas yang digunakan Rusia untuk menyimpan dan mempersiapkan drone serang tipe Geran sebelum diluncurkan ke berbagai target. Serangan tersebut menggunakan rudal jarak jauh yang dipasok oleh negara barat. Setelah serangan terjadi, laporan militer Ukraina menyebut munculnya kebakaran besar yang diikuti ledakan sekunder. Ledakan semacam itu biasanya terjadi ketika gudang penyimpanan amunisi atau perangkat militer terkena serangan langsung. Meski demikian, citra satelit terbaru justru memperlihatkan bahwa aktivitas pembangunan di lokasi tersebut tidak berhenti. Bahkan terlihat indikasi bahwa fasilitas di sekitar bekas bandara justru diperluas setelah serangan itu terjadi. Beberapa analis militer menilai langkah ini menunjukkan bahwa Rusia melihat lokasi tersebut sebagai titik yang sangat penting bagi operasi militernya di kawasan timur Ukraina. Posisi Donetsk memberikan keuntungan geografis yang tidak dimiliki oleh pangkalan militer lain yang berada jauh di dalam wilayah Rusia. Dari titik ini, berbagai operasi udara tanpa awak dapat diluncurkan lebih cepat menuju sektor-sektor pertempuran aktif. Waktu tempuh menuju garis depan menjadi jauh lebih singkat dibandingkan jika drone diluncurkan dari pangkalan yang berada ratusan kilometer di belakang garis konflik. Karena itulah, pembangunan yang terlihat dari citra satelit pada awal Maret 2026 mulai memunculkan satu pertanyaan besar di kalangan pengamat militer.
Apakah Rusia sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar pangkalan drone biasa? Perubahan yang terlihat di Donetsk sebenarnya mencerminkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar pembangunan fasilitas militer baru. Dalam beberapa tahun terakhir, perang di Ukraina telah mengalami transformasi yang sangat signifikan. Bentuk pertempuran yang sebelumnya didominasi artileri berat dan tank perlahan berubah menjadi konflik yang dipenuhi teknologi tanpa awak. Perubahan ini mulai terlihat jelas sejak tahun 2024, ketika penggunaan drone meningkat drastis di hampir seluruh garis depan. Pada saat itu, kedua pihak mulai memanfaatkan drone bukan hanya untuk pengintaian, tetapi juga sebagai senjata serang langsung yang mampu menghantam target dengan presisi tinggi. Perkembangan ini terus meningkat sepanjang 2025. Banyak laporan dari medan perang menunjukkan bahwa kendaraan lapis baja kini jauh lebih rentan dibandingkan sebelumnya. Tank yang bergerak di area terbuka dapat dengan mudah terdeteksi oleh drone pengintai. Beberapa menit kemudian, drone serang atau artileri presisi dapat diarahkan tepat ke posisi tersebut. Situasi ini membuat banyak komandan militer di kedua pihak mulai menyesuaikan strategi mereka. Serangan frontal dengan kendaraan berat menjadi semakin beresiko. Sebagai gantinya, operasi udara tanpa awak mulai mengambil peran yang lebih besar dalam menentukan arah pertempuran. Pada tanggal 24 Februari 2026, sejumlah laporan militer yang dikutip oleh media internasional menyebut bahwa medan perang Ukraina kini dipenuhi ribuan drone yang beroperasi setiap hari. Drone tersebut digunakan untuk mengawasi pergerakan pasukan, mengarahkan tembakan artileri, serta menyerang target yang berada jauh di belakang garis depan. Di antara berbagai jenis drone yang digunakan, salah satu yang paling sering disebut adalah drone serang tipe Geran. Drone ini merupakan versi produksi Rusia dari desain yang awalnya dikembangkan di Iran. Drone tersebut dirancang sebagai kendaraan udara sekali pakai yang membawa bahan peledak menuju target yang telah diprogram sebelumnya. Keunggulan utama dari drone jenis ini terletak pada biaya produksinya yang relatif rendah dibandingkan rudal modern. Sebuah rudal balistik dapat menelan biaya jutaan dolar. Sebaliknya, drone serang dapat diproduksi dengan biaya yang jauh lebih kecil dan dalam jumlah yang jauh lebih besar. Inilah yang membuat drone menjadi alat yang sangat efektif dalam perang jangka panjang. Ketika satu drone ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara, drone lain masih dapat diluncurkan tanpa memberikan tekanan besar pada anggaran militer. Beberapa laporan pada awal tahun 2026 bahkan menyebut bahwa Rusia berusaha meningkatkan kapasitas produksi hingga ratusan drone per hari. Jika angka ini mendekati kenyataan, maka artinya Rusia berpotensi memiliki kemampuan untuk melancarkan gelombang serangan drone secara terus-menerus. Dalam konteks inilah, pembangunan fasilitas di Donetsk menjadi jauh lebih masuk akal. Pangkalan yang berada dekat garis depan memungkinkan drone diluncurkan dengan waktu persiapan yang jauh lebih singkat. Drone dapat disiapkan, diprogram dan diterbangkan dalam hitungan jam menuju berbagai sektor pertempuran di Ukraina Timur. Artinya, yang sedang dibangun di Donetsk bukan hanya tempat penyimpanan peralatan militer. Tempat itu berpotensi menjadi pusat koordinasi bagi pola perang baru yang semakin bergantung pada serangan udara tanpa awak. Nilai strategis Donetsk tidak hanya terletak pada fasilitas yang sedang dibangun di bekas bandaranya. Faktor yang jauh lebih menentukan adalah posisi geografis wilayah ini di dalam peta konflik Ukraina. Donetsk berada sangat dekat dengan beberapa sektor pertempuran paling aktif yang terus berubah dari bulan ke bulan. Sejak awal tahun 2026, pertempuran di wilayah timur Ukraina kembali meningkat intensitasnya. Beberapa kota di sekitar Donetsk menjadi titik tekanan militer yang penting. Di antaranya adalah Avdiivka, Pokrovsk, serta jalur pertahanan Ukraina yang membentang menuju Kostiantynivka. Jarak antara Donetsk dan beberapa sektor tersebut relatif pendek dibandingkan pangkalan militer yang berada jauh di wilayah Rusia. Keunggulan jarak ini memberikan keuntungan operasional yang signifikan. Drone yang diluncurkan dari wilayah ini dapat mencapai area pertempuran dalam waktu yang jauh lebih cepat.
Hal ini membuat serangan dapat dilakukan dengan tempo yang lebih tinggi dan respons terhadap situasi di garis depan menjadi lebih cepat. Dalam perang modern, kecepatan seringkali sama pentingnya dengan kekuatan senjata itu sendiri. Informasi yang diperoleh dari drone pengintai dapat langsung diikuti oleh serangan drone tempur hanya dalam waktu singkat. Situasi ini menciptakan tekanan yang terus-menerus terhadap posisi pertahanan lawan. Pasukan yang berada di garis depan harus menghadapi ancaman yang datang dari udara hampir setiap saat. Tekanan semacam ini bukan hanya berdampak pada kerusakan fisik di medan tempur. Ia juga mempengaruhi cara pasukan bergerak, cara logistik dikirim, serta cara komando militer merencanakan operasi mereka. Pada bulan Februari 2026, laporan dari berbagai pengamat militer menunjukkan bahwa sejumlah unit Ukraina di sektor timur mulai menghadapi peningkatan serangan drone secara signifikan. Serangan tersebut seringkali terjadi pada malam hari ketika drone kecil lebih sulit dideteksi oleh radar. Drone-drone ini tidak selalu menargetkan posisi pasukan secara langsung. Banyak di antaranya diarahkan ke gudang logistik, jalur suplai, dan infrastruktur transportasi yang penting bagi pergerakan pasukan di belakang garis depan. Strategi semacam ini bertujuan untuk memperlambat kemampuan lawan dalam mempertahankan wilayahnya. Ketika jalur suplai terganggu, unit yang berada di garis depan akan kesulitan memperoleh amunisi, bahan bakar, maupun peralatan tambahan. Di titik inilah, pangkalan drone di Donetsk memiliki peran yang sangat penting. Dengan fasilitas peluncuran yang berada dekat dengan area konflik, Rusia dapat mempertahankan tekanan udara tanpa harus selalu mengandalkan serangan jarak jauh dari wilayah belakang. Serangan dapat diluncurkan secara bergelombang dan berulang kali dalam satu periode operasi. Bagi banyak analis militer, pola semacam ini mencerminkan perubahan besar dalam cara perang dijalankan pada abad 21. Teknologi yang relatif sederhana kini mampu menghasilkan dampak strategis yang sangat besar. Donetsk yang dahulu dikenal sebagai kota industri, kini perlahan berubah menjadi salah satu simpul penting dalam eksperimen strategi perang drone modern. Perkembangan yang terjadi di Donetsk pada awal tahun 2026 menunjukkan bagaimana karakter perang modern terus berubah dari waktu ke waktu. Konflik yang dahulu didominasi oleh tank, artileri berat, dan pertempuran darat berskala besar kini semakin dipengaruhi oleh teknologi tanpa awak yang mampu beroperasi dengan biaya lebih rendah namun memiliki dampak strategis yang signifikan. Pembangunan fasilitas drone di dekat garis depan memperlihatkan bagaimana teknologi dapat mengubah cara sebuah negara menjalankan operasi militernya. Dengan memanfaatkan drone dalam jumlah besar, tekanan terhadap medan tempur dapat dilakukan secara terus-menerus tanpa selalu melibatkan pergerakan pasukan dalam skala besar. Perubahan ini juga memperlihatkan bahwa keseimbangan kekuatan dalam konflik modern tidak hanya ditentukan oleh jumlah senjata berat yang dimiliki suatu negara, tetapi juga oleh kemampuan mereka dalam mengembangkan strategi baru yang memanfaatkan teknologi secara efektif. Donetsk kini menjadi salah satu contoh bagaimana inovasi militer dapat mengubah dinamika pertempuran. Apa yang terlihat dari citra satelit pada bulan Maret 2026 memberikan gambaran bahwa konflik di Ukraina terus berkembang dan setiap langkah strategis yang diambil di lapangan dapat mempengaruhi arah perang dalam jangka panjang. Pemirsa, terima kasih telah mengikuti pembahasan ini hingga akhir. Jika Anda ingin terus mendapatkan informasi, analisis, dan perkembangan terbaru seputar geopolitik dunia, serta berbagai peristiwa penting internasional, jangan lupa untuk subscribe ke channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi dan berita menarik lainnya dari kami. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.